Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya, khusus edisi sore hari bersama Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman setelah mendengar upload video pagi menjelang siang tadi? Semoga teman-teman terhibur dan semoga menjadi api kebenaran buat kita, agar kita sama-sama bersama teman-teman yang mencari kebenaran dan membongkar kebohongan. Karena kita tidak mau ini berlarut-larut terus. Jangan kasih kendor kawan. Tetap kita bongkar perihal tentang ijazah skripsinya Pak Jokowi, yang kata Rismon Sianipar melalui data yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin adalah sarjana muda. Baik teman-teman, kita intro dulu. Hari ini kita dikejutkan ketika kita melihat wajah Pak Jokowi ya. Juga nanti kita akan sampaikan videonya, di mana ada beberapa hal yang sangat mencurigakan ya. Di mana Pak Jokowi sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Seperti diulas oleh Dr. Tipa, seorang ahli saraf. Ini ada apa ya? Apakah ini menjadi sesuatu teguran dari Yang Maha Kuasa agar kita merubah diri, agar kita jujur, agar kita tidak bohong atau mengungkapkan kejujuran? Semua itu hanya ada pada diri kita sendiri. Tapi sekali berbohong, pasti tetap akan mempertahankan kebohongannya. Kalau tidak, beberapa keturunan pasti akan dikenang bahwasanya jika memang benar ijazah dan skripsi tersebut adalah palsu. Wow, ini luar biasa sejarah kelam Indonesia. Makanya ada tagar Indonesia gelap. Kalau tidak Pak Prabowo yang menerangi atau kita bersama-sama menyalakan api kebenaran supaya jangan Indonesia gelap. Singkirkan kebohongan tersebut. Baik teman-teman, melalui channel ada teman kita juga ya, menyatakan bahwasanya Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Coba kita dengar ulasannya. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dituduh sakit keras oleh pegiat media sosial Dr. Tifa. Dr. Tifa menduga Jokowi terkena autoimun. Landasan tuduhan itu lantaran dokter ahli saraf nutrisi itu menyebut kulit Jokowi dipenuhi bercak-bercak hitam. Tifa juga menuduh Jokowi mengalami kerontokan berat di dahi, ubun-ubun, dan belakang kepala. Dia kemudian bertanya apakah Jokowi terkena autoimun atau hiperkortisolisme. Ya pastilah Dokter Tipa lebih mengetahui ya. Jadi ini seperti penyakit kulit atau gimana ya, kita tidak tahu lah. Tapi yang penting intinya Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Semoga ini menjadi teguran yang keras. Semoga dia mau menjawab jujur dan sejujur-jujurnya. Baik teman-teman, kita beralih dulu ke channel Dokter Tipa ya. Ketika Dokter Tipa menjawab ocehan Irma Chaniago, pasti sudah tahu ya. Irma Chaniago ini dari Partai Demokrat kalau tidak salah. Memang ini bersuara lantang dan keras. Kadang dia nggak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya, kalaulah memang benar, ya pasti kita sudah tahu berdasarkan data-data. Sama halnya seperti kami-kami yang pencinta Pak Jokowi pada waktu periode pertama. Tapi ketika periode kedua sudah mulai sepertinya berkuasa seumur hidup. Bahkan banyak program-program nasional yang berantakan, padahal memakai uang rakyat. Bahkan korupsi-korupsi ketika Pak Prabowo naik sebagai presiden terbongkar semua, termasuk judi online dan perihal Sritek dan sebagainya. Kita kawal ya teman-teman, para konten kreator ya, melalui bidangnya masing-masing. Karena saya lihat para konten kreator yang ada di Indonesia ini, versinya masing-masing ada, baik lewat lagu, puisi dan sebagainya. Baik, kita ikuti video selanjutnya di mana Dr. Tipa menjawab makin kasar dibalas dengan doa. Sebentar teman-teman. Curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika.
Sementara kan ijazahnya nggak sesuai, ya pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dokter dan aktivis, juga seorang ibu perempuan Indonesia, saya tidak gentar dengan fitnah. Tapi saya sedih ketika perempuan yang seharusnya menjadi penyejuk bangsa justru ikut melanggengkan budaya membungkam dan intimidasi. Bu Irma Suryani Caniago, Wakil Rakyat, anggota DPR yang terhormat. Ketika Anda menyebut kami pengacau, Anda sedang membunuh karakter sesama anak bangsa. Ketika Anda menuduh kami membuat hoax, Anda sedang menghapus hak rakyat untuk bertanya. Saya tidak mengenal Bu Irma Caniago secara pribadi, tapi saya menghormati ibu sebagai perempuan dan ibu bangsa. Maka saya heran ketika ibu menggunakan bahasa-bahasa kasar kepada kami yang hanya mengajukan pertanyaan ilmiah dan konstitusional. Kami bukan pembuat hoax, kami adalah ilmuwan, dokter, pakar digital forensik yang bekerja atas dasar bukti, bukan bisikan kekuasaan. Yang kami pertanyakan hanyalah satu, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu asli? Apakah semua sesuai prosedur? Karena pemimpin bangsa harus jujur sejak dari fondasinya. Jadi Bu Irma Caniago, kalau ibu membela Pak Joko Widodo itu hak politik ibu. Tapi jangan menyerang pribadi. Jangan merendahkan analisis. Dan jangan menghina kehormatan kami. Kita ini perempuan, Bu. Kita punya rahim. Rahim adalah tempat kebenaran dilahirkan. Jangan kita nodai dengan kebohongan. Tapi saya tidak akan membalas makian ibu dengan makian juga. Saya balas dengan ilmu, dengan bukti, dan dengan doa. Karena saya percaya, seorang perempuan sejati tidak akan pernah takut membela kebenaran. Kita bukan pelayan tahta, Bu Irma Caniago. Kita ini ibu bangsa. Dan ibu bangsa bukanlah yang paling keras dan kasar suaranya, tapi yang paling jernih hatinya. Semoga ibu berkenan membuka kembali hati nurani, tempat nur ilahiyah bersemayam di sana. Sebelum sejarah mencatat siapa yang memilih jalan kebenaran dan siapa yang menjualnya. Dalam Al-Quran, wanita mulia seperti Maryam dan Aisyah tidak memilih kekuasaan, tapi memilih kejujuran. Maka, siapapun yang hari ini menyebut dirinya ibu bangsa, wakil rakyat, hendaknya mengikuti jejak mereka, bukan melindungi yang zalim, tapi menegakkan yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran juga Bu Dr. Tifa, sangat luar biasa. Kami apresiasi kami para konten kreator mendukung Ibu, mendukung Roy Suryo, mendukung tim-tim kebenaran untuk mengungkapkan kebodohan. Benar, Ibu Irma ini adalah seorang wanita yang galak. Dia nggak mengerti mana yang benar dan mana yang salah karena sudah duduk di karpet merah. Bahkan dia, padahal saya dulu agak sedikit tertarik dengan Ibu Irma Caniago ini. Karena kalau dia bicara itu soal tentang kebenaran dan perihal tentang Pak Jokowi memang luar biasa. Periode pertama, ya. Tapi apakah kita biarkan dan menjadi pertanyaan nanti kelak oleh anak-anak cucu kita ketika nanti berita ini bakal muncul kembali? Karena sejarah mencatat. Atau jangan lupa sejarah. Karena sejarahlah yang memang harus kita kenang benar atau tidak. Jadi perihal apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, kita serta para konten kreator lainnya, serta para narasumber dituduh dan dikatakan bahwasanya Dr. Roy Suryo dan teman-teman adalah palsu. Seorang tenaga ahli yang palsu. Apakah seperti itu? Komentar ataupun statement dari seorang wakil rakyat? Ibu Irma,
kalian itu makan dari uang kami. Gaji kalian itu berasal dari rakyat. Jadi ingatlah, rakyat saat ini mau bertanya kepada kalian para anggota DPR. Apakah kalian mau meneruskan seperti apa yang sudah dikatakan oleh para purnawirawan jenderal kemarin? Perihal tentang pemakzulan wakil presiden. Dan apakah kalian mau menaikkan hak ini ke DPR untuk mengatakan atau membongkar, membantu masyarakat, membantu para aktivis-aktivis serta para tokoh masyarakat serta para tim pencari fakta kebenaran, Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kalian duduk diam. Hanya sedikit partai PDIP yang mau mengulas, tapi ada juga beberapa partai yang sudah mau juga untuk mengatakan sejujurnya. Kalian terlena, kalian tertidur oleh karena nina boboknya kepalsuan tersebut. Apa seperti ini yang kita mau? Tidak kan? Baik teman-teman, jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Tipa salam kebenaran itu menjadi salam buat kita seluruh bangsa Indonesia. Kali ini mungkin kita akan membahas masih seputar tentang terbongkarnya sosok misterius. Coba kita dengar dulu teman-teman ya. Kita ikut beritanya atau berita selanjutnya. Dan Prabowo ini kan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, baru 9 hari. Cuma memang gini ya, jadi saya ingin mengulang karena ada sebuah kajian saya secara behavioral neuroscience yang sangat penting ya, mengenai bagaimana kita bisa mengenali seseorang. Itu dari karakter, kemudian dari empirical, dan bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini kan orang yang kalau secara kepribadian itu kombinasi antara kolerik dan melankolik. Nah ini penting sekali ya, kita punya presiden kolerik dan melankolik. Jadi kolerik itu apa? Kepribadian itu ada 4 lah kurang lebih ya, tapi bisa kombinasi. Yeah. Pertama tuh kolerik. Apa itu? Kolerik tuh kepemimpinan, pemimpin gitu. Oh, leader, singa, lion gitu ya. Okay. Kemudian phlegmatik itu orang yang cenderung santai. Yeah, kemudian melankolik. Ya, kemudian sanguin. Sanguin tuh orang yang dikendalikan oleh darah gitu ya. Jadi gampang panas gitu. Mut-mutan lah. Ya, emosi sangat dikendalikan oleh emosi. Terus melankolik. Nah, pada dasarnya setiap orang itu nggak tunggal secara kepribadian. Dia bisa kombinasi. Nah, kalau saya dari sisi behavioral neuroscience saya melihat dari Pak Prabowo ini, beliau itu kombinasi antara kolerik dan melankolik. Dan kayaknya juga kalau lihat pakai ilmu Bazi dan sebagainya gitu ya, itu kan beliau ini kan lahir di sio kelinci gitu kan. Jadi memang berkecenderungan untuk lembut hatinya begitu kan. Tapi kontras. Ya paradoks itu tadi. Jadi ada sebuah alasan juga ya kenapa kok beliau menulis buku itu paradoks Indonesia. Jadi kita juga harus siap-siap untuk menghadapi presiden yang berkelakuan paradoks. Karena antara kolerik dengan melankolik itu kan kayak kutub utara sama selatan ya. Kanan sama kiri. Kalau orang kolerik itu kan cenderung tegas, bengis. Tapi sebaliknya beliau tuh melankolik gitu, punya kucing kesayangan namanya Bobby Kertanegara, bahkan sebagai anggota keluarga yang diboyong pertama kali pada saat beliau udah jadi presiden, itu kan sangat melankolik gitu orang itu. Tapi di sisi lain Bobby Kertanegara, saya ada Lucy, berarti Lucy Kebon Jeruk saya. Saya di rumah Bobby Tebet Negara berarti. Oke, silakan. Ya, jadi itu ya orang yang suka pet dan pet itu suka sama orang itu biasanya orangnya memang cenderung melankolik. Ya, senang sama binatang peliharaan dan betul-betul sangat kevoelig gitu ya bahasa Belandanya. Sangat sayang benar gitu seperti anggota keluarga itu. Dan tetapi kalau kita lihat beliau sebagai mantan jenderal pada waktu kita juga punya kurang lebih pengetahuan lah mengcapture bagaimana Pak Presiden Prabowo itu pada saat masih menjadi Danjen Kopassus dan sebagainya itu kan kelihatan sekali beliau itu kolerik ya memimpin. Sebab kalau nggak kolerik nggak bakalan jadi komandan palingnya gitu ya. Jadi ini ada paradoks di sini. Nah itu sangat bagus seandainya beliau bisa menggunakannya sebagai sebuah energi, sebagai sebuah kekuatan untuk bisa mengendalikan segala situasi yang saat ini benar-benar carut marut gitu. Jadi kayak ibarat kata 10 tahun itu orang pada berpesta pora, meninggalkan piring-piring kotor dengan segala macam makanan yang udah basi segala macam.
dan udah habis-habisan utang pula karena yang dimakan itu nggak dibayar 10.000 triliun lebih bahkan kan. Nah itu tuh beliau itu ngadepin kayak gitu di meja, messy, berantakan, piring kotor nggak karu-karuan, tambah utang lagi dari. Dan yang ikut pesta itu masih ikut dia. Masih ikut, bahkan kalau nggak salah 75%, dan itu harus seperti yang tadi saya bilang, mereka itu peliharaan yang kebayang nggak sih, yang begitu sudah luar biasa diberi segala macam uang, fasilitas dan segala macam, terus kemudian mereka tiba-tiba dilepas gitu. Sementara mereka adalah peliharaan yang sangat kuat karena mereka sudah secara 10 tahun itu mereka sudah memelihara kekuatan itu kan, sudah masing-masing sudah punya pasukan dan segala macam, dan sementara ini masih loyal sama majikan lamanya kan, masih loyal sama pemilik lamanya gitu, karena pemilik lamanya itu masih dapat backup kan dari para oligarki yang juga masih wait and see kan kepada Presiden Prabowo nih. Mereka mau, tentu saja nih orang-orang kan nggak ada yang loyal dengan orang kan, termasuk oligarki sekalipun. Oligarki ini tentu saja ya dalam masa-masa hari-hari sekarang ini kan semua orang itu masih wait and see. Begitu juga dengan Presiden Prabowo. Tapi saya yakin Presiden Prabowo itu kan sudah mempersiapkan diri menjadi presiden itu kan sejak 2014. Artinya pada saat itu beliau kan nggak kosongan, udah siap-siap dong jadi presiden, udah siap-siap dong dilantik. Ya kan, pasti beliau itu udah punya blueprint, udah punya grand design, udah punya rencana-rencana segala macam. Maju lagi di 2019. Udah siap, bahkan waktu itu kan kita semua tahu ya bahwa situasi di 2019 itu kan paradoks dengan yang terjadi di 2024 kan. Makanya waktu itu dia dicurangi, sekarang dia mencurangi kan gitu ya. Ya itulah politik gitu. Kita kan juga nggak bisa membenci orang gara-gara perbuatan yang dilakukannya pada saat sekarang. Karena we never knows siapapun yang maju apakah dia mencurangi atau dicurangi. Dalam politik Indonesia yang sekarang ini zero sum game ya. Betul. Artinya kita nggak pernah ngerti dalam situasi politik Indonesia seperti sekarang, bahkan situasi politik dunia sekalipun, itu kan kita nggak pernah bisa menggaranti apakah orang ini ketika maju benar-benar pure, lurus, jernih, bersih. Nggak mungkin. Dalam yang namanya dunia politik nggak mungkin kan gitu. Jadi ketika di 2019 banyak orang sedih dan segala macam, kemudian kecewa karena Presiden Prabowo masuk kabinet 5 tahun, walaupun itu saya juga tahu reasonnya secara empirical base ya. Tahu reasonnya kenapa beliau masuk ke itu. Tapi itu nanti ya kita bahas sekarang. Jadi sekarang ini sebenarnya kita baru bisa meraba apa yang bakal dilakukan sama Presiden Prabowo, dan buat saya itu menarik karena benar-benar menunjukkan betapa melankoliknya beliau gitu loh. Tiba-tiba aja bawa pasukan kabinet Taman Safari ini kemana tuh, ke Akmil Tidar. 4 hari. Itu kan melankolik sekali itu. Karena pengalaman beliau sangat berkesan sekali yang membentuk kepribadian beliau di masa menjadi Akmil di situ, masa tentara, dan beliau mengajak ini anak buahnya yang belum ketahuan gitu kan, putih merah birunya apakah bakal loyal dan seterusnya belum ketahuan. Masuklah ke Kawah Chandra di muka 4 hari gitu kan, dengan segala macam. Kenapa? Supaya dia tuh pengen, ini I'm your new boss gitu. Saya tuh bos baru kalian, saya jenderal, saya militer. Kalian harus segera mengenali saya. Karena 10 tahun kalian itu punya majikan yang gak karu-karuan. Backgroundnya gak jelas, pendidikannya gak jelas, mengguidance kalian sebagai pemimpin juga gak jelas gitu kan. Sekarang nih saya nih. Makanya kemarin kan saya perhatiin waktu pidato selama 4 hari memberikan arahan dan kepada anak buahnya ini kan benar-benar saya loh, Jenderal Prabowo nih, ya kan. Dan saya wonder ya dalam beberapa bulan, kayaknya kontribusinya Dr. Terawan nih, beliau amat sangat sehat sekarang buat saya. Dibandingkan waktu kampanye beberapa bulan yang lalu sebelum beliau sehat betul. Ingin tunjukin sekaligus ingin menunjukkan kepada banyak orang yang meragukan, termasuk saya ya. Karena main dia lagi sehat soalnya. Tubuhnya juga sehat sih. Ya enggak, karena mainnya udah sehat ya. Karena betul. mainnya sehat, makanya tubuhnya jadi ikut ya. Dan kayaknya ada pemeliharaan kesehatan yang spesial dari Dokter Terawan sepertinya. Jadi saya kan melihat sekali dari mata seorang dokter ya, bahwa kesehatannya Pak Presiden Prabowo pada saat kampanye itu rendah sekali. Rendah sekali. Sekarang tuh beliau dan emosionalnya juga tinggi. Emosinya juga ya sangat enggak. Nah sekarang ini beliau udah steady.
cita-cita yang udah belasan tahun udah tercapai. Ya. Cuma sekarang ini beliau dalam kondisi yang saya tidak sepakat kalau dibilang insecure apa tidak confident, saya nggak sepakat. Oke. Cuma beliau ini ngadepin itu tadi loh, peliharaan-peliharaan yang Oke. dilepaskan begitu aja selama 10 tahun. Iya, iya. Dan itu adalah orang-orang yang bayangin aja, kalau dilepas, nggak diambil, bisa nggak mengkudeta dengan Ya. kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak ngerusak kandang nanti dia. Itu satu. Kedua juga beliau ini belum tahu mana kawan mana lawan kan. Belum tahu dari semua orang ini, itu siapa yang akan loyal sama dia itu kan nanti. Time will tell kan. Oke. Tapi sekarang beberapa hari dia belum tahu. I see. Gitu. Jadi dia hanya ingin memberikan semacam kenyamanan dari peliharaan-peliharaan ini. Aku nggak ganggu kalian, Ya. aku mengakomodir kalian, tapi tunjukkan dong gitu dalam beberapa bulan ke depan. Saya yakin Ya. dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan, beberapa dari mereka akan nggak sanggup untuk menjadi anak buahnya Presiden Prabowo. I see. Ya, bayangin aja Karena ya. high pressure gitu ya. Pasti high pressure Iya. dan memang sengaja untuk melakukan itu dan nggak akan kuat bertahan karena apa? Beda sekali kan karakter dari tuan lama dengan tuan baru ini kan beda banget. Kalau tuan lama itu kan memang ya karena memang dia menggunakan filosofi biarin aja semua orang makan semuanya sendiri, habisin ngambil semaunya sendiri, nggak ada aturannya. Ibarat kata kalau kita makan tuh tangan kanan makan, tangan kiri makan, piring orang dimakan dan segala macam. Sekarang tuan baru ini orang yang pasti akan menggunakan militerismenya dia gitu kan, disiplin dan segala macam, tipikalnya dari Presiden Prabowo gitu kan. Itu pasti sebagian akan rontok, Oke. nggak akan sanggup. Terjadi seleksi alam dengan sendirinya. Lalu sebagiannya kan yang cari aman, Ya. ya tentu saja akan mengubah diri kan, melakukan mutasi genetik secara cepat. Oke. Karena dia mau tetap bertahan. Nah itu kan akan menjadi aset kan buat Presiden Prabowo kan. Orang-orang yang memang sebenarnya aset gitu loh. Sebahlil sekalipun itu kan juga aset toh. Sebahlil-bahlilnya pun sebenarnya kan aset kan. Oke. Kita kan ngelihatnya itu bukan. Otherwise Anda jadi keset. Iya. Jadi nggak gini, kalau melihat orang, kalau kita lihat dari ilmu behavior itu kan nggak bisa hitam putih ya. Misalnya contoh ya, kita nggak sebut orang lah. Ya. Sebut aja inisialnya BAHLIL gitu ya. Oke. Ya, itu kan. Oke, ya. Saya kagum loh Ya. sama orang ini. Oke. Saya kagum loh, artinya gini, orang Dengan inisial Benar-benar. BAHLIL BAHLIL gitu. itu ya. Saya Kita nggak bilang Bahlil ya? bukan BAHL ini sebagai case study ya. Ya, oke. Saya kagum loh sama orang itu. Ya. Sampai saya bertanya-tanya sama orang-orang deket dia gitu, yang tahu sejarahnya. Iya. Ini anak-anak kampung, desa, dengan Orang pendidikan miskin. orang miskin banget, dengan yang nggak karu-karuan pendidikannya, SD nggak jelas kayak gitu ya, Iya. sampai kuliah gitu ya. Itu bisa loh jadi menteri gitu kan? Iya. Terlepas dari apapun yang dia lakukan kan. Lagi sibuk S3 pula. Oh, dapat S3 pula, 1,5 tahun pula kayak Iya. gitu. Apapun yang dia lakukan, Dan orang percaya lagi. Oh, dan orang percaya kan? Nah, dan orang percaya. Itu yang paling penting loh. Dan dia berkuasa loh, gitu kan? Dia berkuasa loh, gitu. Dia ketua umum partai nomor 2 terbesar. Loh, dia bisa loh somehow. Iya. Coba bayangin, dia bisa menjadi ketua umum Golkar. Bayangkan. Jangan-jangan dia bisa menentukan hidup kita juga, jangan-jangan. Loh ya, artinya itu kan itu orang hebat kan, terlepas dengan segala macam kontroversinya. Karena inilah paradoks Indonesia Iya. tuh kalau mau jadi tokoh harus kontroversial. Mau jadi influencer, mau jadi apapun sekarang di Indonesia tuh harus kontroversial kan. Kalau berani banget. Gitu. Berani banget, ngaco banget, nggak tahu aturan. Kalau pinter banget. Pinter banget, bodoh banget. Kalau Culak. jadi lawak banget gitu ya. Kan begitu ya. Jadi ya udah. Walaupun ada yang mantan pelawak di istana nggak dipakai itu. Inisialnya? Kita nggak bilang inisialnya ya. Sebut saja dia lupa lagi namanya siapa. Tapi ini ya serba paradoks. Dari daerah-daerah yang mirip Bahlil Oh juga. gitu ya. Terutama lah Bu Dr. Tipa agar kita tetap semangat. Saya juga membawakan video ini semangat-semangat ketika Dr. Tipa berbicara lantang di depan Aiman ya, Ainus TV kemarin teman-teman ya, ketika mereka diundang, begitu juga pengacaranya
Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, beserta para tokoh-tokoh masyarakat, Dr. Tipa menyatakan dengan tegas dan gegap gempita, tunjukkanlah ijazahmu Pak Jokowi yang sekarang kau sedang sakit. Artinya ibah Dr. Tipa, karena sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, pasti penuh kasih. Itulah beda kita dengan wanita. Sahabat-sahabat, Dr. Tipa ini mengatakan, kalau memang benar itu ijazah Pak Jokowi asli, dia menyatakan kepada kita semua seluruh bangsa Indonesia, seorang wanita yang sangat luar biasa, sangat tangguh, Kartini modern. Kalau memang ijazah Pak Jokowi tersebut asli, saya siap untuk masuk penjara. Saya siap untuk menggunakan pakaian berwarna oranye. Saya siap masuk LP atau lapas wanita. Bayangkan, seperti ini seorang ibu, seorang dokter yang menyatakan kebenaran yang gak bisa dibeli oleh siapapun. Walaupun mendapat intimidasi bahkan teror dari beberapa orang yang tak dikenal, dia melangkah tegar. Dia melangkah tegak sebagai seorang dokter. Tentu dia mempunyai sikap yang sangat luar biasa. Teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, biarlah konten di sore hari ini menjadi gegap gempita buat kita untuk menyalakan api-api kebenaran. Buat untuk kita jangan terlena dan jangan terbius, karena ini banyak pengalian-pengalian isu, sehingga perihal tentang ijazah serta skripsi kita lupakan. Jangan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Salam kebenaran, salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.